Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kimia dasar pada hari ini adalah tentang larutan. Nah, yang dibahas tentang larutan ini adalah terkait dengan reaksi kimia yang terjadi di dalam air. Apabila suatu zat itu dipreparasi dalam bentuk larutan. Oke, sekarang kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian atau definisi dari larutan. Larutan adalah campuran yang homogen dari dua atau lebih zat senyawa yang terdispersi sebagai molekul, ion, atau atom yang komposisinya bervariasi. Jadi, kalau larutan ini adalah campuran yang homogen. Di situ ada keywordnya yang saya tebalkan ya. Homogen berarti kalau kita melarutkan satu gelas air sama 1 sendok gula, maka gulanya kan tidak bisa dipisahkan dari airnya kalau dia sudah larut. Nah, maka campuran itu disebut dengan campuran yang homogen. Nah, campuran yang homogen ini disebut dengan larutan. Larutan terdiri atas solut dan solvent. Nah, apa itu solut? Solut adalah zat terlarut dan solvent adalah pelarut. Kalau kita melarutkan 1 gelas air sama 1 sendok gula, maka yang berperan sebagai solut adalah gula dan solvent adalah air. Nah, di sini untuk membedakan solut sama solvent kita bisa lihat dari jumlahnya. Kalau jumlahnya besar itu dia dinamakan dengan solvent. Tapi kalau dia jumlahnya lebih kecil adalah solut. Contohnya, tadi yang gula tadi karena gulanya itu cuma 1 sendok dan airnya itu 1 gelas, maka jumlahnya kan lebih banyak air. Maka solutnya adalah gula dan solventnya adalah air. Oke, kemudian tadi kan kita sudah membahas campuran homogen yang disebut dengan larutan. Sekarang kita akan membahas tentang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini kalau di dalam kimia dinamakan dengan suspensi. Nah, suspensi campuran heterogen berarti pas kita masukkan ya, kita campurkan berarti campuran tersebut dapat kita pisahkan antara solut dan solventnya. Contohnya kalau kita melarutkan pasir ke dalam air. Nah, dia kan pasirnya akan mengendap sehingga bisa dipisahkan dari airnya. Nah, campuran tersebut dinamakan dengan campuran heterogen atau suspensi. Gitu. Kalau di dalam kimia itu dia ada 3 jenis campuran. Yang pertama yang homogen atau larutan, kemudian heterogen atau suspensi, dan di antara larutan dan suspensi ini ada yang namanya koloid. Jadi kalau koloid ini dia secara kasat mata dia merupakan larutan yang homogen. Tapi pas kita amati betul-betul dia adalah campuran yang heterogen. Gitu. Contoh koloid ini adalah susu. Jadi kalau kita lihat susu itu kan kita aduk ya, kemudian itu kan dia seolah-olah homogen. Tapi coba Anda pernah perhatikan kalau misalkan susu itu Anda senteri ya, dikasih seberkas cahaya, maka di dalam cahaya itu akan terlihat partikel kecil-kecil yang melayang. Nah, dia kan tidak berarti menunjukkan bahwa dia tidak homogen. Jadi kalau koloid ini seolah-olah homogen tapi sebenarnya dia heterogen. Mengapa terjadi demikian? Karena ukuran partikel koloid ini dia lebih besar daripada ukuran partikel larutan, namun dia lebih kecil daripada ukuran partikel suspensi. Jadi dia tidak bisa larut dan tidak bisa mengendap. Jadinya dia melayang di dalam larutan itu. Kemudian di tabel 12.1 itu ada komponen ya, komponen 1, komponen 2, kemudian ada larutan yang terbentuk sama ada contohnya. Di situ ada gas, komponen 1 gas, kemudian komponen 2 gas. Yang terbentuk gas, contohnya air. Nah, ini karena bentuknya gas ini maka air yang dimaksud di sini adalah uap air ya. Kenapa kok air itu terdiri dari komponen gas-gas? Seperti yang kita ketahui, air itu memiliki rumus kimia H2O yang terbentuk dari H2 yaitu hidrogen ya, gas hidrogen, dan O2 atau gas oksigen. Sehingga membentuk H2O atau uap air.
Oke, kemudian di sini apa yang terjadi bila zat solut sama solvennya itu jumlahnya sama? Nah, mana yang disebut sebagai solut, mana yang disebut sebagai solvent? Contohnya di sini adalah campuran alkohol sama air. Misalkan alkoholnya 50 ml, airnya 50 ml. Nah, tadi kan kalau kita membedakan solut sama solvent kan dilihat dari jumlahnya. Nah, kalau jumlahnya sama, maka kita bisa menyebut air atau alkohol itu bisa menjadi salah satunya menjadi solut, salah satunya menjadi solvent. Nah, tapi pada umumnya yang berperan sebagai solvent atau pelarut universal itu adalah air. Ya, contohnya di sini larutan soft drink atau Sprite, Coca-Cola gitu. Dia adalah pelarutnya adalah air. Kemudian di sini zat terlarutnya ya, solutnya adalah gula sama gas karbon dioksida. Oke, sekarang kita ke ini pembagian larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Pembagian larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah suatu zat yang dimana ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan non-elektrolit merupakan zat yang tidak menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan di dalam air. Nah, gambarnya seperti ini. Jika Anda melarutkan zat ke dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam suatu rangkaian listrik ini dimasukkan ke dalam larutan tersebut, kemudian lampunya ini tidak nyala, maka zat tersebut bersifat non-elektrolit. Kemudian kalau dia larutan ini dimasukkan dialirkan sama serangkaian alat listrik ini, kemudian lampunya nyalanya itu redup, maka dia adalah tergolong elektrolit lemah. Kemudian kalau dia ini dialirkan listrik dan lampunya nyala terang, maka larutan tersebut tergolong elektrolit kuat. Mengapa larutan elektrolit bisa menghasilkan listrik? Karena larutan elektrolit dia memiliki kation dan anion. Jadi, jika Anda melarutkan zat ke dalam air, kemudian dia terurai menjadi kation sama anion, maka larutan yang Anda hasilkan tersebut, maka dia bisa menghasilkan listrik. Contohnya adalah NaCl atau garam dapur. Garam dapur ini kan padatan, solid. Kalau dimasukkan di dalam air, maka dia akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Nah, dia panahnya itu satu arah ke kanan. Nah, artinya dia 100% terurai sempurna. Kalau dia terurai sempurna, maka larutan NaCl yang terbentuk ini dia adalah elektrolit kuat. Kemudian kalau elektrolit lemah, nah bedanya kalau elektrolit lemah karena dia terurainya itu sebagian ya, tidak sepenuhnya terurai, maka dia akan menghasilkan listrik yang redup. Contohnya adalah CH3COOH. Nah, CH3COOH ini pasti Bapak Ibu semua udah tahu ya, ini adalah asam cuka atau asam asetat. Nah, dia di sini panahnya ini dua, bolak-balik ke kanan sama ke kiri. Artinya dia reaksinya adalah reaksi bolak-balik atau reversible. Jadi kalau dia udah terurai, nanti dia pada suatu waktu dia akan terbentuk lagi ke bentuk ini asamnya. Sehingga kation sama anion ini dia yang terbentuk, dia tidak sepenuhnya terurai. Maka dia menghasilkan listriknya juga redup karena terurainya sebagian. Nah, ini adalah ionisasi asam asetat. Di situ ada tanda panah bolak-balik yang namanya atau disebutnya reaksi reversible, berlangsung dalam dua arah. Nah, kalau dia reaksinya reversible, maka ini sama aja dengan terurainya cuma sebagian, karena habis terurai balik lagi ke kiri membentuk senyawa asalnya. Contohnya di situ ya, asam asetat elektrolit lemah. Kemudian di sini non-elektrolit. Nah, mengapa non-elektrolit ini tidak menghasilkan listrik? Karena kalau dia dilarutkan dalam air, zat tersebut dia tidak terurai.
atau tidak membentuk kation dan anion. Contohnya ini C6H12O6. Nah, itu kan gula. Larutan gula. Kalau larutan gula di dalam air dia cuma berubah wujud saja, tapi tidak terurai menjadi kation sama anionnya. Sehingga larutan gula di dalam air dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Untuk memudahkan Anda membedakan itu elektrolit kuat atau itu elektrolit lemah, kemudian apa itu non elektrolit. Nah, Anda nanti tugasnya membuat tabel yang pertama apa saja yang merupakan zat asam kuat, kemudian yang merupakan basa kuat, kemudian yang merupakan asam lemah, basa lemah. Jadi tugasnya mencari zat asam kuat, basa kuat, asam lemah, sama basa lemah. Nah, untuk yang elektrolit kuat itu adalah zat-zat yang dari asam kuat, basa kuat, dan garam dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian kalau dia elektrolit lemah itu adalah zat-zat dari asam lemah, basa lemah, dan garam-garam dari asam lemah sama basa lemah. Kemudian selain itu, selain asam, basa, dan garam, dia adalah non-elektrolit. Contohnya alkohol, itu kan dia tidak termasuk asam, basa, atau garam, maka dia adalah non-elektrolit. Gula, dia tidak termasuk asam, tidak termasuk basa, dan tidak termasuk garam, maka dia adalah non-elektrolit. Kemudian di situ ada urea. Nah, urea itu tidak termasuk asam, basa, atau garam. Jadi sifatnya adalah non-elektrolit. Kemudian kalau elektrolit kuat, nah di sini HCl, contohnya HCl ini kan asam kuat. Maka di elektrolit kuat HNO3 juga sama asam kuat, NaOH basa kuat, BaOH2 basa kuat. Jadi dia juga merupakan elektrolit kuat. Kemudian kalau dia elektrolit lemah ini CH3COOH asam asetat ya. Dia adalah elektrolit lemah. Biasanya yang termasuk elektrolit lemah ini adalah golongan asam-asam organik. Asam-asam organik ini yang gimana? Yang ini mengandung atom karbon ya, karbon ada oksigen. Ini adalah golongan elektrolit lemah. Kemudian kalau yang elektrolit kuat ada asam kuat ya, HCl ini kan masuknya asam anorganik. Asam organik tidak mengandung atom karbon. Ini Cl ya, klorida ya, bukan karbon. Kemudian ini juga tidak ada atom karbonnya, ini juga klorida, jadinya masuknya elektrolit kuat. Tapi kalau elektrolit lemah tadi mengandung atom karbon. Oke, next kita lanjut ke sifat-sifat fisis larutan. Yang pertama, sifat fisis larutan yang pertama adalah sejenis melarutkan sejenis. Biasanya kita sebutnya like dissolve like. Artinya, kalau dia mempunyai sifat yang sama, maka dia akan saling melarutkan. Contohnya, kalau misalkan zatnya itu polar, maka dia akan melarutkan senyawa yang sifatnya polar. Kalau dia non-polar, maka dia melarutkan senyawa yang sifatnya non-polar. Nah, kenapa demikian? Karena ini kita sebutnya biasanya suka sama suka gitu ya, suka sama suka. Kalau sifatnya sama itu kan dia suka sama suka gitu. Jadi sama kayak kita berteman. Kalau satunya temannya itu pendiam, satunya itu berisik, nah itu kan kadang nggak cocok. Tapi kalau sama-sama sifatnya sama ya, itu kan jadi cocok. Nah, sama larutan ini juga seperti itu. Kalau sifatnya sama, maka dia bisa membentuk larutan yang homogen. Tapi kalau dia sifatnya berbeda, contohnya air sama minyak, nah dia tidak bisa membentuk larutan yang homogen atau tidak bisa membentuk larutan. Jadinya adalah campuran yang heterogen saja. Oke, Bapak Ibu, untuk mengingat-ingatnya, jadi kalau punya sifat yang berbeda, maka dia tidak bisa menyatu. Kalau sifatnya sama, maka dia bisa menyatu membentuk larutan yang homogen.
Kemudian di situ poin yang pertama, molekul nonpolar ya, nonpolar dapat larut dalam pelarut nonpolar. Kalau nonpolar, larutnya juga sama nonpolar. Contohnya apa? Pelarut nonpolar di situ ada CCl4 karbon tetraklorida, ada C6H6 benzen. Oke, kemudian ada molekul polar, dapat larut dalam pelarut polar. Nah, yang polar ini contohnya apa? C2H5OH, etanol. Kemudian sama H2O. Jadi kalau melarutkan alkohol sama air itu bisa membentuk larutan yang homogen. Kemudian kalau senyawa ionik dapat larut dalam pelarut polar. Nah, kalau dia senyawanya ionik ya, ionik tadi asam, basa, garam itu dia bisa larut dalam pelarut polar. Contohnya NaCl tadi dalam H2O ya, garam dapur dalam air, maka dia bisa membentuk larutan yang homogen. Tuh. Kemudian untuk memudahkan membedakan nonpolar sama polar itu bagaimana? Kok tahu itu termasuk zat nonpolar? Kok tahu itu merupakan zat polar? Nah, lihatnya bagaimana? Lihatnya yang pertama untuk senyawa nonpolar, karakteristik yang pertama adalah dia memiliki struktur kimia yang simetris. Jadi kalau nonpolar struktur kimianya simetris. Contohnya CCl4 ini kan C atom pusatnya dikelilingi sama 4Cl. Nah, kalau simetris itu kan sumbu simetri ya, bayangan cerminnya itu dia sama, maka dia adalah molekul yang nonpolar. C6H6 benzen. Kalau kita lipat tengah-tengahnya segi 6-nya itu kan dia simetris sehingga dia adalah molekul nonpolar. Kemudian kebanyakan molekul-molekul nonpolar ini adalah golongan senyawa organik atau senyawa karbon. Senyawa karbon. Oke. Kemudian kalau molekul polar yang pertama ciri-cirinya adalah struktur kimianya dia asimetris atau tidak simetris. Ya, kecuali kalau H2O ini. Kalau H2O ini kenapa kok dia simetris padahal tapi disebutnya masuk golongan molekul polar. Nah, karena dia memiliki gugus OH. Gugus OH. Alkohol ini juga sama. Alkohol ini loh mengandung C, tapi dia masuk dalam molekul polar. Kenapa? Karena dia mengandung gugus OH. Gugus OH atau gugus hidroksil ini kalau dia ketemu sama molekul polar, dia akan membentuk ketemu sama molekul polar ini, gugus OH sama molekul polar, dia akan membentuk ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu yang membuat senyawa-senyawa yang mengandung OH ini memiliki sifat polar. Kemudian senyawa ionik, asam, basa, garam itu sudah pasti dia sifatnya itu polar. Ya, diingat-ingat, asam, basa, garam itu sifatnya polar. Oke, kemudian sifat fisis yang kedua ialah reaksi pengendapan. Nah, namanya endapan. Endapan tadi membentuk suspensi. Ya. Ada endapan yang mengendap di bawah larutan. Tuh. Contohnya adalah jika kita memiliki larutan PbNO3. Nah, PbNO3 ini kan bentuknya aquos, larutan. Kemudian di sini ada natrium iodida, bentuknya juga sama aquos. Jadi kita mempunyai dua larutan, Pb nitrat sama natrium iodida. Kemudian pas kedua larutan ini dicampurkan, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah membentuk PbI2, yaitu solid bentuknya S, sama NaNO3 aquos. Nah, di sini ada aquos, ada solid. Kalau solid pasti dia bentuknya endapan, mengendap di bawah. Nah, ini beberapa reaksi antara dua campuran larutan itu memang ada yang membentuk endapan. Untuk reaksi pengendapan ini kita pelajari di semester depan ya, untuk lebih dalamnya kita ada hasil kali kelarutan atau KSP itu. Oke, ini persamaan reaksinya ya. Intinya adalah kalau dua zat atau dua larutan yang dicampurkan kemudian di sini terbentuk es sama aquos, maka berarti di sini adalah endapan. Ada endapan.
Oke, kemudian sifat fisis yang ketiga adalah gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini bagi dua, yaitu gaya antar molekul dan gaya intramolekul. Jadi kalau gaya antar molekul ini gaya tarik-menarik antara molekul-molekul. Maka di situ ada misalkan molekul H2O, berarti ada dua H2O yang saling berinteraksi, itu namanya gaya antar molekul. Sama kayak bis antar kota, berarti dari kota satu ke kota yang lainnya. Ini juga sama, antar molekul berarti interaksi antara molekul satu dan molekul yang lainnya. Kalau gaya intramolekul berarti di sini diartikan mengikat atom-atom dalam molekul. Nah, berarti artinya intramolekul berarti interaksi di dalam satu molekul itu sendiri. Misalkan CH3COOH. Nah, H yang di ujung dengan OH-nya yang OH yang satunya lagi. Nah, itu berarti gaya intramolekul. Kemudian di sini antar molekul vs intramolekul. Jadi 41 kJ untuk menguapkan 1 mol air itu antar. Kemudian di sini memutus ikatan itu intra. Nah, biasanya gaya antar molekul jauh lebih lemah daripada gaya intramolekul. Jadi intramolekul ini sifatnya lebih kuat ya daripada antar. Nah, di sini biasanya lihatnya dari mana kekuatan suatu ikatan itu, titik didih, titik leleh ya. Ada delta H fab, delta H penguapan atau delta H fusion. Oke, contohnya ini adalah kelarutan metanol dalam air merupakan gaya antar molekul. Jadi ini yang merah ini adalah O, atom oksigen, yang biru adalah atom hidrogen. Ya, air kan H2O. Kemudian ini yang garis putus-putus ya, ini kan menghubungkan H2O1 dan H2O yang lain. Sehingga yang garis putus-putus ini namanya adalah gaya antar molekul. Karena dia memiliki gaya antar molekul, maka dia bisa tetap bersatu. Jadi dalam satu wadah air itu nggak mungkin cuma ada satu H2O. Di situ pasti ada banyak H2O ya. Kemudian ini kalau metanol. Nah, metanol ini juga sama, dia memiliki gaya yang garis putus-putus, ini gaya antar molekul. Gaya antar molekul. Kalau gaya intermolekul itu yang gimana? Kalau intermolekul ini berarti ikatan intermolekul itu ya yang merah sama biru ini. Ya, merah sama biru. Nah, itu berarti dia ikatan kovalen, ikatan ionik, itu gaya intermolekul. Gaya intramolekul. Kalau gaya antar molekul itu antara molekul satu dan yang lainnya. Biasanya yang titik-titik ini ya dilambangkan sama garis titik-titik. Oke. Kemudian kalau keduanya ini dicampur ya, berarti ini kan yang H2O, kemudian ini adalah metanol. Nah, pas dicampur itu dia kan ada ini titik-titiknya ini ya. Ini juga H2O sama metanol ada garis titik-titik atau garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini termasuk gaya antar molekul. Nah, adanya gaya antar molekul ini menyebabkan tarik-menarik antara solut dan solvent. Seperti ini tadi. Yang kedua adalah solventnya, pelarutnya, airnya ini dia akan mengelilingi ion-ion Na sama Cl. Nah, proses ini namanya adalah solvasi air. Jadi solvasi itu air mengelilingi solutnya atau air melarutkan solut. Ini kalau plus Na ya, ion Na plus ya dikelilingi sama molekul air. Ion Cl- dikelilingi oleh molekul air. Nah, karena dia ada peristiwa solvasi atau hidrasi nih. Hidrasi berarti kan dia airnya itu masuk ke dalam Na sama Cl sehingga dia menjadi larutan yang homogen.
Oke, sifat fisis larutan yang keempat adalah reaksi eksotermis dan reaksi endotermis. Nah, reaksi eksotermis ini apa? Reaksi endotermis ini apa? Nah, kalau dalam penjelasan slide ini, reaksi eksotermis itu adalah proses pencampuran yang melepaskan panas. Nah, kalau dia reaksi endotermis, maka dia pencampuran yang membutuhkan panas gitu. Jadi kalau eksotermis ini melepaskan panas, kalau endotermis ini campuran yang membutuhkan panas. Kemudian untuk membedakan reaksi eksotermis sama endotermis ini dia harus ada namanya sistem sama lingkungan. Jadi sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, kemudian lingkungan itu adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Jadi kalau kita mempunyai eksotermis ini ya, contohnya yang eksotermis ini adalah api unggun. Jadi kalau kita punya api unggun, nah sistem di situ adalah api unggun. Kemudian lingkungan adalah sesuatu yang di luar api unggun, di sekeliling api unggun. Berarti pada saat api unggun dibakar itu lingkungannya kan menjadi panas. Nah, karena lingkungannya menjadi panas namanya reaksi eksotermis. Kemudian kalau reaksi endotermis ini Bapak Ibu pernah melarutkan pupuk urea? Ya, kalau pupuk urea ini kalau dia dilarutkan itu dia akan menjadi dingin ya. Jadi di glass bekernya itu ada titik-titik air menandakan dia lingkungannya itu menjadi lebih dingin. Sehingga kalau lingkungannya lebih dingin berarti kan sistemnya lebih panas. Artinya suhu di sistem lebih besar daripada suhu di lingkungan. Nah, karena suhu di sistem suhu di lingkungan lebih rendah, berarti dia dikatakan sistemnya itu yang membutuhkan panas. Nah, sehingga dia namanya reaksi endotermis, atau gampangannya kalau mau lebih simpel lagi, kalau lingkungannya itu nginget-ngingetnya dari lingkungan. Kalau lingkungannya itu menjadi lebih panas, maka dia ekso. Kalau lingkungannya itu menjadi lebih dingin, maka dia endo. Oke, kemudian selanjutnya kita membahas kalau larutan pasti kita tidak terlepas dari konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini ada banyak konsentrasi larutan, ada yang molaritas, molalitas, kemudian persen berat per volume, persen berat per berat, persen volume per volume, fraksi mol dan lain sebagainya. Nah, di sini pengertiannya konsentrasi larutan adalah banyaknya solut yang dilarutkan di dalam solvent dinyatakan dengan konsentrasi, yaitu ukuran kepekatan suatu larutan. Ya, makanya kita nyebutnya kan konsentrasi larutan atau kadar larutan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini konsentrasi dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama, berat solut dalam 1000 gram solvent sama berat solut dalam volume solvent. Nah, kalau yang nomor 1 ini B per B ya, berat per berat. Kalau yang nomor 2 ini adalah berat per volume. Oke, kemudian ini ada pengertiannya tadi ya, hampir sama. Nah, ini konsentrasi larutan yang paling sering digunakan adalah molaritas. Lambangnya M besar. M besar itu molaritas, rumusnya adalah mol per liter. Jadi mol zat terlarut per liter larutan. Per liter larutan ya, bukan pelarut tapi larutan. Jadi totalnya. Contohnya, berapakah massa KI yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan 2,8 molar KI. Jadi M besar ini menyatakan molaritas, biasanya kita sebutnya molar ya, molar. Nah, untuk mencari ini berapa massa KI? Nah, berapa massa? Ini kita bisa pakai ini. Nah, volume KI itu kan sama dengan mol KI sama dengan gram KI. Nah, kok bisa gini, dari mana? Nah, masih ingatkah Anda kalau dia
mol itu kan mol rumusnya kan gram per mr. Nah, dari mol ini kita nanti bisa mengetahui gram atau massa yang harus dilarutkan itu berapa. Nah, ini Anda boleh mencari dulu, kan molaritas diketahui 2,8 dimasukkan di sini molaritas, kemudian 500 mili larutan. Ini kan liter, ini mili, hati-hati. Jadi ini Anda jadikan dulu ke liter 0,5. Nah, nanti Anda ketahuan mol zatnya berapa. Kalau udah tahu mol zatnya, nanti baru Anda cari mol sama dengan gram per mr. Nah, berarti nanti tahu gramnya itu berapa. Ini sama kayak ini, cuma ini caranya agak lebih panjang ya, yang di slide ini. Kemudian ini preparasi larutan yang molaritasnya telah diketahui. Jadi kalau mau membuat larutan itu, nah di sini kalau mau membuat larutan itu dia tidak boleh di gelas beker saja, tapi harus di labu ukur. Labu ukur itu bentuknya yang seperti ini ya, kayak yang biasanya disebutnya gin botol ya, kayak gin botolnya gin itu yang bawahnya ada buletannya itu. Nah, untuk membuat larutan itu, nah di sini padatan itu seharusnya dia dilarutkan dulu di gelas beker. Misalkan Anda melarutkan 1 gram gula di dalam gelas beker, mau membuat larutan glukosa 1 molar misalkan gitu ya, yang dilarutkan itu 1 gram misalkan 1 gram dalam 100 mili. Nah, untuk itu Anda melarutkan 1 gram dalam, nggak boleh langsung dalam 100 mili. Kenapa? Karena nanti kalau dipindahkan takutnya kan volumenya melebihi garis batas merah ini. Jadi dilarutkan dulu di setengahnya 50 mili, kemudian ditransfer ke labu ukur 100 mili. Jadi kalau mau buat larutan 100 mili, labu ukurnya juga 100 mili. Mau buat larutan 50 mili, berarti labu ukurnya yang dipilih 50 mili. Kemudian dimasukkan larutannya. Kemudian bekernya yang telah dibuat untuk melarutkan tadi dibilas, dimasukkan lagi, dimasukkan lagi, kurang lebih 3 kali ya dibilasnya. Kemudian kalau sudah pelarutnya tadi ya, jumlah larutannya tadi jangan sampai melebihi tanda merah ini. Ya, karena tanda merah ini penandanya 100 mili itu sampai tanda merah ini gitu. Jadi kurang lebih sampai 1 cm di bawah garis merah. Setelah itu nanti baru ditambahkan dengan pakai pipet tetes saja agar tidak melebihi garis merah. Kemudian menambahkan pelarut ini melihatnya adalah yang pas garis merah ini adalah pas meniskus cekung atau dia garis yang cekungan yang bawah. Untuk kalau pelarutnya bening itu kan cekungan bawahnya kelihatan. Jadi cekungan bawah itu pas garis merah. Tapi kalau dia pelarutnya itu atau larutannya itu berwarna, itu kan biasanya meniskus cekungan bawahnya tidak kelihatan. Kalau larutannya berwarna, maka yang digunakan sebagai pembatas adalah meniskus atas. Oke, kemudian di sini ada satuan-satuan konsentrasi. Nah, ada persen berdasarkan massa ya, persen massa. Persen massa berarti massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Kemudian ada fraksi mol, berarti mol zat A ya, mol zat A per jumlah mol seluruh komponen. Jadi konsentrasi itu bukan solut per solvent tapi solut per larutan. Kemudian ada molalitas, kemudian ada fraksi mol ya, ada normalitas, molal, molar, normal. Nah, kalau molalitas M-nya kecil, kalau molaritas M-nya besar, kalau normalitas N. Nih. Itu sama dengan ini tadi, merubah satuan dari
satuan satu kesatuan yang lainnya. Ya, ini molaritas. Kemudian ada pengenceran. Nah, pengenceran itu berarti mengencerkan dari konsentrasi yang pekat ke yang lebih kecil atau yang lebih encer gitu. Atau dari yang pekat menjadi kurang pekat. Contohnya kalau di dalam ini larutan yang pertama ini konsentrasinya 1 molar, maka dia diencerkan menjadi 0,1 molar, 0,5 molar itu. Kemudian caranya pengenceran ini adalah dengan menambahkan pelarut. Jadi misalkan kalau 1 molar itu dia, kalau Anda mempunyai 50 mili larutan 1 molar, kemudian Anda pengen membuat larutan 0,1 molar. Nah, 0,1 molar. Berarti berapa larutan yang pelarut yang harus ditambahkan seperti itu. Caranya adalah pakai ini. M1 atau MI kali VI sama dengan MF kali VF, atau M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Jadi kalau Anda punya ini 1 molar, kemudian mau dijadikan 0,1 molar, ini harus ditentukan dulu mau 0,1 molarnya itu berapa mili kebutuhannya, seperti itu. Misalkan Anda punya 1 molar, kemudian Anda butuh 0,1 mili itu sebanyak 0,1 molar sebanyak 100 mili. Berarti di sini MI ini 1 molar dikali VI sama dengan MF ini 0,1 dikali VF 100. Berarti ini kan 1 dikali VI sama dengan 0,1 dikali 100. Berarti nyari VI sama dengan 10 dibagi 1 sama dengan 10 mili. Artinya Anda mengambil 10 mili larutan 1 molar, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, kemudian ditambahkan pelarut sampai tanda batas, sehingga terbentuk larutan 0,1 molar sebanyak 100 mili. Nah, ini contoh perhitungannya, nanti bisa dipelajari, kemudian besok Sabtu bisa didiskusikan. Kemudian sifat fisik yang selanjutnya adalah hubungan antara suhu dan kelarutan. Nah, hubungan suhu sama kelarutan ini juga sama, nanti lebih detailnya dibahas di kimia fisik ya, karena dia berkaitan sama perubahan-perubahan fisika. Nah, ini suhu dan kelarutan. Nah, secara umum kenaikan suhu itu kan meningkatkan kelarutan. Gampangannya kalau kita punya gula mau dilarutkan di air dingin atau air panas, itu kan lebih cepat di air panas. Nah, itu artinya kan kenaikan suhu meningkatkan kelarutan atau mempercepat kelarutan. Tapi di sini berdasarkan diagram yang ada di slide ini, nah sebagian besar kan kalau ini kan sumbu X-nya temperatur, kemudian sumbu Y-nya ini kelarutan. Jadi kalau dia suhunya naik, kebanyakan dia kan kelarutannya meningkat. Tapi ada anomali. Anomali ini kejadian yang di luar kejadian yang biasanya terjadi. Nah, contohnya ini Na2SO4. Tapi kalau dinaikkan dia malah menjadi kristal. Sama ini cesium yang garis biru ini sama garis ungu. Kalau dia suhunya dinaikkan, maka dia akan semakin mengkristal. Namanya anomali ya. Tapi secara umum kenaikan suhu itu meningkatkan kelarutan. Ini yang O2 juga sama, anomali ya. Jadi kelarutannya menurun ketika suhunya meningkat.
Nah, kenapa kok bisa terjadi kayak gitu tadi, hubungan suhu sama kelarutan? Nah, hubungan suhu sama kelarutan itu juga dipengaruhi sama tekanan. Ya, tekanan ini kalau yang di sini dibahas tekanan dan kelarutan gas. Jadi kalau gas itu dia sifatnya itu berbeda dari larutan. Kenapa? Karena gas itu dia memiliki tekanan yang lebih besar. Kan dia bergeraknya lebih bebas ya, jadi tekanannya lebih besar. Nah, ini contohnya tekanan dan kelarutan gas. Ini kalau tekanan gas, kalau Anda membuka ini punya larut minuman bersoda, kemudian dikocok ya, yang terjadi kan bisa-bisa tutupnya itu lepas. Itu karena tekanan gas di dalamnya itu besar. Ini cuma ini ada saya singgung dikit aja karena ini nanti ketemu di kimia fisik juga. Ini P, tekanan itu lambangnya P ya, P tekanan gas di atas larutan, namanya adalah tekanan parsial. Tekanan gas di atas larutan atau tekanan parsial itu kalau dia molekulnya ini yang bergerak sedikit, maka tekanannya rendah. Kalau dia molekulnya yang bergeraknya banyak, itu dia tekanannya lebih tinggi. Makanya kalau kita ngocok minuman bersoda, itu dia kan tekanannya lebih tinggi. Tekanannya lebih tinggi. Karena apa? Karena molekulnya itu naik semua. Karena naik semua, maka tutupnya ini bisa lepas. Ya, konsentrasi tinggi, tekanannya juga tinggi, jadinya bisa lepas. Yakni ini yang jumlah sama jumlah solvent. Kemudian berkaitan juga sama keterbatasan solvent dalam melarutkan solut tadi, kemampuan solvent untuk melarutkan solut. Nah, di situ ada larutan jenuh. Larutan jenuh ini disebut juga larutan tepat jenuh. Jadi contohnya kalau tadi 1 gelas air itu idealnya untuk 2 sendok gula, maka pas dia dilarutkan 1 sendok masih dia homogen, 2 sendok masih homogen, tapi pas ditambahi lagi jadi 3 sendok, nah itu sudah tidak larut, atau ada endapan. Nah, itu berarti pas keadaan penambahan 2 sendok gula tadi itu namanya larutan jenuh atau larutan tepat jenuh. Ya, jadi kalau jenuh ini dia perbatasannya tipis antara tak jenuh sama lewat jenuh. Jadi dia di tengah-tengahnya. Dia masih homogen, tapi pas ditambahi dikit dia sudah heterogen. Itu namanya larutan jenuh. Kalau larutan tak jenuh ini adalah larutan yang pas kita masukkan 1 sendok gula ke dalam air. Nah, pas diaduk itu kan masih homogen. Kemudian kita tambahi lagi setengah sendok, diaduk lagi masih homogen. Kita tambahi lagi agak banyak sedikit ya, menjadi 2 sendok masih homogen. Nah, berarti pas penambahan 1 sendok tadi itu menjadi larutan tak jenuh. Kemudian ada larutan lewat jenuh. Nah, lewat jenuh berarti telah melewati jenuh ya. Nah, kalau lewat jenuh ini berarti larutannya itu yang sudah tidak bisa homogen alias heterogen. Ya, contohnya kalau idealnya tadi 1 gelas air ditambah 2 sendok gula, ini pas ditambahinya sama 5 sendok gula. Nah, pas kita aduk-aduk tetap aja gulanya itu tidak larut. Nah, alias ada endapan. Jadi kalau lewat jenuh ini ciri-cirinya dia ada endapan yang tidak larut atau suspensi. Oke, ini tugasnya yang tadi sudah saya buatkan kolom-kolom. Nanti bisa Bapak Ibu pindah di Microsoft Word, kemudian nanti bisa dikumpulkan jadi satu, terus diletakkan di Dropbox atau Google Drive, nanti dikirim ke email saya atau ke WA saya link Google Drive-nya. Kemudian ini ada latihan untuk dibahas hari Sabtu, biar nanti Sabtu kita bisa langsung mendiskusikan yang belum jelas sama latihan-latihan soalnya ini.
Oke, cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.